Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 27 November 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-34. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 21, ayat 34 sampai dengan ayat 36. Pada waktu itu Yesus berkata, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Saudara-saudari yang terkasih, hari ini adalah hari terakhir tahun liturgi, dan besok kita mulai memasuki tahun baru liturgi, masa Advent, masa yang ditandai dengan keutamaan harapan untuk menyambut kedatangan penyelamat dunia. Dalam pergantian tahun liturgi ini, kita diingatkan agar berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Saudara-saudara yang terkasih, tahan berdiri di hadapan Anak Manusia kiranya dapat difahami sebagai saat kita dipanggil Tuhan atau saat akan meninggal dunia, yang dapat terjadi sewaktu-waktu, kapan saja dan di mana saja. Apakah pada menit-menit atau detik-detik terakhir hidup kita menjelang meninggal dunia, kita begitu gelisah atau dengan tenang pasrah diri kepada yang ilahi? Kiranya kita semua mendambakan ketika dipanggil Tuhan tidak melawan atau gelisah, melainkan kita sambut dengan gairah, senyum, dan rendah hati, karena akan menerima anugerah hidup mulia selamanya di sorga bersama Allah Pencipta. Saudara-saudari yang terkasih, agar supaya dapat terjadi demikian, kita diharapkan senantiasa dalam keadaan berjaga-jaga sambil berdoa. Maka baiklah kita senantiasa hidup baik dan berbudi luhur seraya berdoa, sesuai dengan dambaan dan kerinduan kita masing-masing. Hidup baik atau berbudi luhur dan berdoa menurut hemat saya bagaikan mata uang bermuka dua. Dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Ada timbal balik saling meneguhkan dan memperdalam. Pendoa pada umumnya hidupnya baik dan berbudi luhur. Sebaliknya, orang yang baik dan berbudi luhur tidak pernah melupakan hidup doa. Ingatlah bahwa berdoa antara lain berarti berkomunikasi dengan Tuhan, dan karena Tuhan Maha Segalanya, maka mau tak mau kita akan dikuasai atau dirajai olehnya, sehingga hidup dan bertindak sesuai dengan kehendaknya kapanpun dan dimanapun. Saudara-saudari yang terkasih, jika dalam kitab Wahyu dikatakan, malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Wahyu 22 ayat 5. Firman ini adalah merupakan gambaran hidup mulia selama-lamanya di surga setelah kita dipanggil Tuhan atau meninggal dunia. Apa yang akan terjadi tersebut kiranya dapat kita siapkan selama hidup di dunia, atau bahkan dapat mencicipinya selama hidup di dunia ini. Untuk itu kita diharapkan senantiasa berjaga-jaga sambil berdoa. Apakah selama 1 tahun ini kita mengarungi hidup dan panggilan, kita juga semakin dalam keadaan berjaga-jaga sambil berdoa? Atau dengan kata lain, apakah kita semakin rendah hati? Saudara yang terkasih,
Rendah hati merupakan keutamaan dasar yang harus kita mohonkan kepada Tuhan serta kita usahakan dalam hidup sehari-hari. Apa itu rendah hati? Rendah hati adalah sikap dan perilaku yang tidak suka menonjolkan dan menomorsatukan diri, yaitu dengan menenggang perasaan orang lain. Meskipun pada kenyataannya lebih dari orang lain, ia dapat menahan diri untuk tidak menonjolkan dirinya. Orang yang rendah hati berarti juga siap sedia setiap saat untuk melakukan kehendak Tuhan, yaitu ajakan untuk berbuat baik dan berbudi luhur. Lalu, orang yang rendah hati juga dirajai atau dikuasai oleh Tuhan, dan dengan demikian juga mereka berpartisipasi dalam pemerintahan Tuhan sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, Raja yang rendah hati yaitu yang siap sedia untuk disalibkan. Artinya, mempersembahkan seluruh hidup dan pribadinya kepada Tuhan melalui saudara-saudarinya. Maka dari itu, semoga di akhir tahun liturgi ini, kita sungguh semakin mau mempersembahkan diri seutuhnya kepada Tuhan. Sehingga sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kita tidak perlu gelisah atau melawan, melainkan gembira dan ceria penuh kepasrahan diri. Kita hendaknya berani mengucapkan selamat tinggal cara hidup lama yang hanya mengikuti keinginan atau kemauan sendiri, dan selamat menempuh hidup baru yang sesuai dengan kehendak yang ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, hari-hari kedatangan-Mu yang kedua kali semakin dekat, dan aku sering lalai mempersiapkan diri, tidak berjaga-jaga, namun masih terus hidup dan bertingkah laku seperti orang tak beriman, hidup seturut kehendakku sendiri. Maka sadarkanlah aku selalu melalui firman-Mu, supaya aku bertobat dan mulai selalu mempersiapkan diri, bersiap siaga menunggu kedatangan-Mu dengan berbuat baik sesuai dengan keinginan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.